nomor 3. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Pertama, syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi orang-orang yang tak bersolawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad, maka dinyatakan oleh Nabi dia adalah orang yang kikir, dia adalah orang yang pelit. Suatu ketika malaikat Jibril turun datang kepada Nabi ketika Nabi ingin naik ke atas mimbar, lalu malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Doa ini diaminkan oleh Nabi. Ada 3 doanya. Apa doa yang nomor 3? Ya Allah, celakalah orang, ya Allah. Siapa dia itu yang celaka, yang merugi, yang celaka? Yaitu orang yang terdengar oleh telinganya namamu wahai Muhammad, namun dia tak mau bersolawat kepadamu ya Muhammad. Maka agar kita tak menjadi orang celaka, agar kita tak menjadi orang kikir, bersolawat kita bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Wali Nagari Giri Maju, Bu. Mudah-mudahan beliau disihatkan Allah badannya, amin. Dipanjangkan Allah umurnya, amin. Dimudahkan rezekinya, amin. Diperbanyak otonya, amin. Digadangkan Allah rumahnya, amin. Dilawekan Allah kabunnya, amin. Dibanyak Allah anaknya, amin. Selanjutnya yang kita muliakan, yang kita hormati, Bapak Kepala Jorong kita, alhamdulillah hadir bersama kita sebagai tanda bukti bahwasanya beliau mendukung acara kita. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ketua Bamus dan para anggotanya. Hadir juga senior saya ini, Opung Zul. Saya biasa panggil Opung Zul. Bapak Haji kita, Opung Haji. Dia sering kami berjumpa ini, sering di dalam satu forum dan dalam satu acara. Selamat. Dan juga para dai, para bapak, ibu, tim hadroh, tim solawatan yang alhamdulillah sangat keren, sangat mantap, sangat maknyus. Selanjutnya kita muliakan panitia. Tepuk tangan untuk panitia Bapak Ibu. Di mana-mana biasanya panitianya orang tua. Di mana-mana biasanya panitianya biasa saja. Tapi di Giri Maju ini panitianya diserahkan kepada pemuda. Yang di mana pemuda lain pemabuk, pengganja, penjudi, penyabu. Tapi di sini ternyata pemuda-pemuda di sini mengangkat sebuah acara yang begitu sangat luar biasa, yaitu takbir akbar. Takbir. Takbir. Ini maunya anak muda seperti ini. Kalau sudah seperti ini anak muda di Pasaman Barat, maka insya Allah kejayaan akan timbul di Pasaman Barat ini. Takkan meletus lagi Gunung Pasaman, takkan lagi gempa lagi insya Allah kalau beriman sekeliling gunung ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin Bapak Ibu bertanya, siapalah agak-agaknya yang berbicara di depan ini? Iyo Ustaz Pajago, kan itu. Mungkin ada juga yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Kok dicaliak baru nampak, kok didanga baru tadanga. Siapa nama Ustaz? Memang betul lah kecil orang. Kalau tak kenal maka tak, kalau tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta maka tak memiliki. Bapak ibu pun mau sama apa tuh kan tidak mungkin langsung berselisih langsung nikah kan? Kenal dulu, sayang dulu, cinta dulu, barulah memiliki. Sudah dimiliki baru mau disipak apa tuh kan? Nama saya Asmar Habibi SPD. Siapa Bu? Asmar Habibi SPD. Kenapa Asmar Habibi namanya? Kenapa begitu? Karena Asmar Habibi ini mirip dengan orangnya. Lah, kok bisa? Limaza? Why? Bakal begitu? Piye toh? Kenapa?
Karena arti Asmar Habibi ini adalah kekasihku yang hitam manis. Masyaallah. Bohong Pak Ustaz, ini tak bohong saya. Memang itulah artinya. Bagi ibu-ibu yang umurnya 60, bapak-bapak umur 60, ada dulu lagu Arab. Lagu Arab. Apa lagunya? Ya Asmar Latin Sani Tedadun. Ada lagunya, Bu. Kan ada nama saya di situ tuh. Apa artinya? Ya Asmar Latin Sani. Apa artinya? Hei engkau yang hitam manis, jangan lupakan aku. Kalau bahasa kita orang Giri Majunya apa? Hey you black sweet, don't forget me. Begitu. Saya tinggal di ujung Gading. Sebelum maghrib tadi saya sudah berangkat. Saya sebenarnya tahu Giri Maju, tapi tak tahu saya tempat ini. Kalau tempat ini baru pertama kali. Saya pernah di bawah Nurul Ikhwan. Nurul Ikhwan namanya. Pernah juga di Musola Mujahidin mengantarkan Al-Quran. Dari ujung Gading, saya sekarang alhamdulillah sudah S1 Sarjana Pendidikan Islam. S1 Sarjana Pendidikan. Dan ada yang perlu saya sampaikan. Ini perlu saya sampaikan agar tak ada dusta di antara kita, agar tak terjadi salah paham di antara kita. Tolong didengarkan, tolong dengarkan. Ini perlu saya sampaikan. Saya ini bapak ibu belum punya istri. Ini perlu saya sampaikan agar tak ada fitnah di antara kita. Karena banyak juga orang yang bertanya, Ustadz, apa Bu? Sudah berapa anak di rumah Ustadz? Pak Ustadz ini cuma bilang-bilang aja, tidak percaya. Tadi baru kejadian, Pak Jorong nanyakan itu. Nih Pak Jorong, udah berapa anak Ustadz? Kayak udah muka-muka 35 aja. Umur saya masih 25 tahun, masuk 26 tahun, belum punya anak. Belum punya, jangankan anak, istri belum ada. Gimana mau punya anak? Masya Allah. Semangat Bu. Takbir. Allahu Akbar. Lah, sebelum kita memulai, kita bersolawat bersama. Di sini dulu, Pripai. Bersolawat bersama. Flash HP-nya dihidupkan semuanya. Bagi yang punya HP, bagi yang punya flash, hidupkan. Bagi yang tak menghidupkan, mudah-mudahan besok tak mau hidup flashnya. Saya minta yang lampu itu dimatikan untuk sementara. Bisa enggak? Ada enggak coknya? Tinggal tarik. Mana? Oh, satu apa? Siapkan flash HP-nya. Bagi yang ada, itu senter besar Bu, mantap. Saya cuma HP senter HP Nokia lama Ustaz. Ada juga itu senternya. Hidupkan bagus-bagus. Yang di sana pun hidupkan, yang pemuda hidupkan. Nanti kita video dari belakang, kita kirim sama Pak Jokowi nanti biar tahu dia. Ternyata di Giri Maju ini ada pecinta-pecinta Islam. Takbir. Boleh. Hidupkan yang matikan yang itu biar gelap nampak, biar nampak aja cahayanya nih. Sementara saja. Itu. Oke? Bersiap. Cuman saya tak pandai pula saya selawat nih. Suara saya tak bagus. Ada yang mau menemani saya tim madros satu orang. Oke, semuanya sudah hidup semuanya. Bagi yang tak menghidupkan, insya Allah besok HP-nya masuk air, semua bukan lagi senternya mati. HP-HP-nya pun mati. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Manusia yang kupuja, Nabi Allah, manusia yang kucinta, Nabi Allah. Semuanya, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habib
Maulaya sholli wa sallim. Yang di pagar hidupkan apinya, pemuda. Ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, mantap nampak di situ, bagus. Ini baru mantap. Dah hidupkan lagi lampu tuh, hitam nampak saya di sini. Dah dapat videonya yang diinginkan tadi kan? Saya paham saya. Hati-hati konslet. Sekarang kita peringatan yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak panjang-panjang yang ingin kita sampaikan. Pertama, apa benar Maulid Nabi ini boleh dilakukan? Karena zaman sekarang Bapak Ibu ada pemahaman tak boleh Maulid Nabi, tak boleh Isra wal Mi'raj. Dek, jangan gendang dulu, Dek. Mengganggu ke telinga saya nanti. Nah, sini, coba pokoknya jangan diam. Lah, dengarkan. Bagi adik-adik yang mendengarkan, lalu nanti Pak Ustadz tanya, siapa yang dapat pertanyaan, Pak Ustadz kasih hadiah. Hadiahnya ini sangat-sangat spesial. Menyesal kalian kalau takkan dapat. Pak Ustadz jamin kalian menyesal. Sangat-sangat spesial. Very, very spesial. Oke, dengarkan. Dengan syarat tidak ribut, dengarkan nanti Pak Ustadz tanya apa yang Pak Ustadz sampaikan, siapa yang dapat, dikasih nanti hadiah. Sampai mana tadi, Bu? Habis sudah. Banyak orang sekarang mengatakan Maulid Nabi itu tak boleh karena tak pernah dikerjakan Nabi, maka hukumnya bid'ah. Setiap yang bid'ah maka sesat. Setiap yang sesat maka masuk ke dalam api neraka. Oh, ini ada sekarang pemahaman seperti itu, Bu. Dan di Pasaman Barat ini sudah banyak. Ada beberapa masjid itu yang selama ini peringatan Maulid Nabi tapi tak mau dia lagi. Kenapa? Sudah terpengaruh. Kenapa? Nanti kalau Maulid Nabi maka sesat. Kalau sesat masuk ke dalam api neraka. Ada seperti itu. Jadi bagi mereka ini, ibu-ibu yang datang ke sini ini, maka ini calon-calon penghuni neraka. Bagi mereka. Yang agak-agak panas sedikit nerakanya adalah panitia yang mengundangnya. Agak-agak panas sedikit. Dan yang paling panas nerakanya yang tukang ceramah. Tentu saya lah itu. La ilaha illallah. Di mana letak haramnya, bro? Tak ada letak haramnya. Di mana letak salahnya? Apa isi Maulid Nabi ini? Mari kita lihat. Pertama isinya tadi pembawa acara. Haramkah pembawa acara? Yang kedua ada baca Quran. Haramkah baca Quran? Berpahalakah mendengarkan? Tidak berpahala. Yang selanjutnya ada solawatan. Haramkah solawatan? Haramkah pakai gendang seperti ini? Tidak. Bahkan Nabi menyuruh kalau engkau menikah, maka kerjakan di masjid, lalu pukullah gendangmu. Pukullah gendangmu. Ketika Nabi datang dari kota Mekah ke kota Madinah, para Ansor sudah bersiap. Tola'al badru alaina. Bersiap semuanya. Boleh, tak haram, berpahala. Selanjutnya ada kata sambutan. Haramkah kata sambutan? Tidak. Selanjutnya ada ceramah. Haramkah menyampaikan dan mendengarkan ceramah? Tidak. Yang selanjutnya ada makan makanan. Haramkah makan? Tapi makanannya sudah habis, Pak Ustadz. Pak Ustadz pun tak dapat. Tadi panitia, mohon maaf Ustadz, makanan cuma tinggal ini lagi, Pak Ustadz. Tak kemana perginya, Pak Ustadz? Tak apa-apa, saya bilang. Saya lebih bagus seperti itu. Kalau tak di awal, di akhir bagikan. Asalkan jangan sedang saya ceramah dibagikan. Karena sehebat-hebatnya orang ceramah, ketika kue itu datang kepada jemaah, maka jemaah tidak akan mendengarkan Ustaz. Betul? Betul pula katanya.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Apakah betul Nabi tak pernah memperingati hari kelahirannya? Pernah. Apa dalilnya? Suatu ketika Nabi ditanya, "Ya Nabi, ya Rasul, kenapa engkau puasa di hari Senin ya Rasulullah? Kenapa engkau puasa di hari Senin ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Saya berpuasa di hari Senin karena hari Seninlah aku dilahirkan." Nabi Muhammad tidak memperingati 1 kali 1 tahun, tidak 1 kali 1 bulan, tapi 1 kali dalam 1 pekan, yaitu setiap hari Senin. Diambil satu kesimpulan. Jadi kalau kami yang ulang tahun, Pak Ustadz, kalau kita yang ulang tahun bagaimana Pak Ustadz? Boleh juga Pak Ustadz dirayakan. Boleh. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan macam sekarang. Ulang tahun lakinya besok, pergi ibu nih sekarang pergi ke pasar Simpang 3. Ngapain? Pergi ke pasar membeli kue. Beli kue. Setelah dibeli kue, baru dibeli lilin. Beli lilin. Bagaimana model lilinnya? Semana umur apa itu, begitu pula lah angka lilin itu. Berkebetulan umur apa itu 73 tahun. Maka dibelilah lilin angka 7 dan angka 3. Dibawalah ke rumah. Besok pagi sebelum diserahkan kepada suaminya, maka ibu ini sebelum menyerahkannya, merayakannya, dipranknya dulu lakinya. Tahu prank bu? Di pranknya. Pura-pura marah, pura-pura ngambek. Pagi tak disediakan kopi, tak disediakan lontongnya. "Dek, mana lontong abang dek? Pergilah beli sendiri." "Mak jang." "Mana kopi abang dek?" "Tak tahu." Ada apa salah abang dek?" "Nggak ada. Tapi uang baru kemarin baru dikasih." "Biarlah. Tapi baju baru lagi dibelikan." "Biarlah." Ini pusing apa tuh? Apalah salah saya. Akhirnya pergilah Pak ini ke dapur, ambil air panas, ambil gelas, bukan untuk melempar ibu tuh, bukan. Nanti salah Pak, ambil gelas, ambil gula, bikin kopi sendiri lagi apa itu. Bikin kopi sendiri sambil ngaduk-ngaduk kopi, sambil berpikir apalah salah saya sama istri saya ya. Apalah salah sama bini moko. Tiba-tiba ketika mengaduk kopi, datanglah ibu ini dari kamar sambil diam-diam membawa kue dari belakang, diam-diam ke dekat apa itu, tiba-tiba datang dekat bapak itu, "Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you." Apa nih kata apa itu? "Tapi abang ulang tahun bang." Terus, "Ya macam inilah aku tengok di TikTok, di Facebook, di WA, di YouTube bang." Rupanya ibu ini baru main Facebook. Lalu untuk apa ini kue pakai lilin di atas ini? Untuk apa seperti ini? Rupanya bu, udah 73 tahun umur apa itu pula baru dirayakan ibu ini. Lalu gimana lagi nih? Berdoa dulu bang, berdoa. Setelah berdoa dia apa lagi? Dihembus. Apa yang dihembus? Lilinnya bang, jangan wajahku bang. Lilinnya hembus. Ya, tahu kali lah kau ya. Di mana aku mau mati di situ baru kau rayakan. Selama ini tak pernah kau rayakan. Di mana? Baru kau rayakan. Akhirnya baru dapat dihembus lilinnya bang. Dihembus apa inilah? Rupanya karena ni apa ini udah sesak napas. Apa ini sudah sesak napas? Lilin kue ulang tahun ini rupanya beda sama lilin biasa, betul? Agak susah matinya. Kurang kuat lah bang. Kurang kuat, nak mati pula ya kurang kuat. Belum juga mati, kurang kuat lagi bang, kurang kuat juga lagi. Rupanya terlalu kuat. Apa nih? Pakai gigi palsu. Lepas gigi palsu, lengket di kue itu. La ilaha illallah. Ini siapa yang ulang tahun cara seperti ini, maka hukumnya haram. Ulang tahun dengan lilin, meniup lilin, hukumnya haram. Man tasabbaha
biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum maka dia masuklah kepada kaum itu. Ini kebiasaan kaum orang kafir, kaum orang Yahudi, kaum orang non-Islam. Ini kebiasaannya, pakai lilin baru pakai topi kerucut ke atas. Maka ini menyamar orang kafir, maka dia nanti pun akan dibangkitkan dengan orang yang dia tiru tersebut. Maka nanti ibu-ibu yang melakukan ulang tahun seperti itu, jangan heran ketika nanti dibangkitkan dari kubur, bangkit dia, dilihat dari kanan, di kanan rupanya Jackie Chan, dilihat di kiri Jet Li. Nah, mana jemaah Masjid Nurul Iman? Oh, enggak ada, karena mereka di VIP. Karena mereka tak ulang tahun seperti itu. Kamu yang kacam tu, maka dibangkitkan dengan mereka. Maka waspadalah. Waspadalah. Ada anaknya ulang tahun, sudahlah yang macam ini. Jadi tak boleh kami rayakan, Ustaz. Boleh. Bagaimana caranya? Caranya macam ini. Besok anak ulang tahun, dengarkan bagus-bagus ya. Adik-adik, siapa yang dapat pertanyaan, nanti akan diberikan hadiah yang sangat-sangat spesial sekali. Besok anaknya ulang tahun, malam ini ibu memasaklah, masak lontong, masak pecal, masak bakwan, masak gado-gado, beli roti, beli buah, baru besok dihidangkan, panggil anak yatim, panggil fakir miskin, panggil pengurus masjid, jangan lupa panggil saya, Bu. Saya kalau makan nih mau saya. Panggil. Dah, makan Ustaz. Makan Pak, makan. Habis makan barulah disampaikan kepada Ustaz. Pak Ustaz, anak saya sebetulnya hari ini ulang tahun, Pak Ustaz. Maka saya minta doa, karena anak saya masih hidup, masih sehat, masih berjumpa dengan saya, tolong doakan. Didoakanlah sama Ustaz ini nanti. Ya Allah, jadikanlah anak ibu ini menjadi anak yang soleh dan soleha, panjang umurnya ya Allah, jadi ulama ya Allah, jadi hafiz Quran ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Inilah yang bagus, inilah yang boleh. Jadi kalau kami yang tua ini bagaimana pula Ustaz? Boleh macam tu? Boleh. Tapi kami Pak Ustaz tak bisa banyak macam tu. Terus gimana lagi? Ya belilah 2 roti. Beli aja 2 roti, Bu. Kasih ke fakir miskin. Tapi yang fakir miskinnya di kampung ni kami lah Pak Ustaz. Suami saya. Kalau macam tu kasih ke suami ibu tu. Bang, abang kan fakir miskin bang. Ini roti bang. Saya ulang tahun hari ini bang. Paham? Kalau sudah Maulid Nabi ini, besok ini tak ada lagi anak-anak yang ulang tahun dengan lilin. Tak ada lagi. Tak boleh. Haram. Titik. Itu poin nomor 1. Nabi bahwasanya boleh Maulid Nabi, dan ketika kita merayakan ulang tahun kita dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, setelah lahir Nabi Muhammad, maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu sebagai uswah, tauladan, suri tauladan bagi kita. Bagaimana cara Nabi berpakaian, kita tiru. Bagaimana cara Nabi berbicara, kita tiru. Apa yang disampaikan Nabi, kita amalkan. Apa yang dilarang Nabi, kita jauhi. Inilah. Jadi guna Maulid Nabi ini bukan sekedar datang, duduk, dengar ceramah, lalu tiba-tiba besok buka jilbab. Oh, enggak. Itu tidak Maulid Nabi namanya, Bu. Yang namanya Maulid Nabi adalah yang selama ini jarang bersolawat, setelah dari acara ini rajin bersolawat. Yang selama ini jarang pakai jilbab, setelah Maulid Nabi rajin pakai Yang selama ini pelawan ke laki, akhirnya setelah Maulid Nabi tidak melawan ke kalau yang itu cuman insya Allah jawabannya, Bu, Pak. Cuman kalau yang tadi jadi. Nampak kali tidak ada iktikat baiknya. Kalau sudah Maulid Nabi, mulut tu dijaga lagi. Tak boleh menggosip lagi. Ini macam kendera pedusa. Pergi ke sana, pergi ke sini. Ini kebiasaan ibu-ibu, cuman bukan ibu-ibu yang di sini. Ibu-ibu di sini ndak ada. Sini ndak ada. Di mananya Pak Ustaz? Opir ke sini. Ini ibu-ibu biasanya kalau dia sudah mandi sore, pakai gincu, pakai bedak, pakai jilbab, keluarlah dia dari rumahnya, tengok kiri, tengok kanan. Ngapain? Melihat tempat ibu-ibu yang lagi ngobrol, lagi gosip.
Tengok ke kiri, enggak ada. Tengok ke kanan, oh rupanya di warung ibu itu, rupanya mereka gosip itu. Pergilah ibu tuh ke sana, pergi menggosip. Kalau sudah Maulid Nabi, tak ada lagi yang macam ni. Tak ada lagi. Jangan lagi pergi menggosip, Bu. Kalau pergi menggosipnya tak usah keluar. Lalu bagaimananya Ustaz? Setelah mandi, setelah pakai gincu, pakai bedak, kalau tak ada perlu keluar, kalau kan mau menggosip juga keluar, lebih baik duduk di rumah, di depan rumah, sambil pegang tasbih atau dengan tangan, membaca solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli Muhammad wa ala. Tak lagi menggosip. Alhamdulillah Ustaz, sudah saya amalkan yang Ustaz yang sebutkan tadi malam itu Ustaz. Udah Bu, udah Ustaz. Alhamdulillah sudah. Baguslah Bu. Tapi ada masalahnya Ustaz. Apa masalahnya Bu? Saya memang bersolat Pak Ustaz. Cuman ada masalahnya. Iya apa masalahnya Bu? Bilanglah Bu, bilang. Masalahnya Pak Ustaz, ambo ketika berzikir berselawat di muka rumah, indak pai mo ketampe ibu tu le. Ambo ndak pai ke tampe inyo menggosip le Pak Ustaz. Cuman masalahnya ambo indak pai ketampe inyo pulo yang datang ke rumah ambo. La ilaha illallah. Bagaimana caranya lagi Pak Ustaz? Kalau dia datang untuk menggosip, tak usah ajukan. Lagi berselawat ibu, lanjutkan salawat Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli. Datang ibu tu nanti, Bu, mau menggosip ini Bu. Bu, tahu ibu anak si anu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Insyaallah pulang dia tu Bu. Ini dah gila ibu ni kayak ini. Pulang dia tu. Cuman pastikan dulu dia itu mau menggosip. Jangan pertama kali macam tu baru ibu bikin gitu. Enggak. Bu, dengarkanlah dulu kata ibu tu nanti. Ini karena ibu mendengar ceramah Ustaz Semara Bibi tadi malam ni kan? Dengarkan dulu Bu, saya mau ngasih info. Tahu enggak Ibu? Tadi saya pergi ke kantor Wali Nagari. Nampaklah saya di situ di papan pengumuman bahwasanya ada nama Ibu di situ mendapatkan BLT sama PKH. Apa? Langsung hilang selawat Ibu tuh. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dirobah. Yang selama ini keluar rumah tak pakai jilbab, dirobah. Cuman di depan rumahnya Ustaz. Cuman pagi hari menyapu buka jilbab, tak boleh. Ini banyak zaman sekarang udahlah rumahnya di tepi jalan, bangun tidur menyapu tanpa pakai jilbab. Iyalah kalau cantik, ini ubanan dan keriput. La ilaha illallah. Menyapu di depan rumah tanpa pakai jilbab, bangun tidur macam singa yang baru bangun. La ilaha illallah. Cuman di sini ndak ada. Di sini ndak ada. Di mananya Ustaz? Bubar dulu dari sini. Dirubah. Ini sama kami aja nampaknya nih bola nih Pak Ustaz. Sama apa-apa lah. Oke, sama apa-apa lagi. Apa-apa yang selama ini tak pernah baca Quran, kalau sudah mendengarkan Maulid Nabi, ceramah Maulid Nabi, maka harus semakin rajin baca Al-Quran. Ini ndak ditanya sama Pak tu oleh bininya, Bang, apa dek? Itu abang yang lainnya itu. Kalau kami ndak gitu Ustaz, apanya? Kanda. Apa Dinda? Kapan Kanda terakhir baca Quran Kanda? Kanda? Iya Kanda lah itu. Kapan terakhir baca Quran? Oh Kanda terakhir baca Quran 30 tahun yang lalu pas kita nikah. Lah pas dia nikah terakhir 30 tahun yang lalu. Memang betul lah pas pula akad nikahnya aku terima. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan seperangkat pakaian solat dan kitab suci Al-Quran yang tak pernah dibaca sampai mati. La ilaha. Mulai lagi baca Quran Pak. Ya mulai lagi baca Quran. Ya selama ini kerjaannya tidak menentu. Ya selama ini kerjaannya mungkin di warung. Di warungnya bukan hanya sekedar minum kopi, tapi main sampelang, main gaple, main judi. Berubahlah Pak, berubah. Alhamdulillah Ustaz. Suami saya Pak Ustaz, setelah mendengar ceramah Ustaz tu berubah dia Ustaz. Nggak lagi ke warung dia main judi Pak Ustaz. Nggak ada lagi. Cuman di rumah dia di dalam kamar main HP Pak Ustaz. Saya nggak tahu, cuman main HP aja kerjanya dalam kamar. Itu Bu ada zaman sekarang namanya judi online. Tak perlu pakai batu, tak perlu pakai kartu, tak perlu pakai kawan secara offline, secara online.
Setiap sebentar apa tuh? Pergi ke konter. Ngapain? Membeli chip. Agar skater superwin megawin dan jackpot. La ilaha illallah. Hafal Pak Ustadz nih kata ibu tuh. Bagaimana tak hafal Bu? Setiap ke warung itu mau didengarkan. Bro, udah nembak bro. Apa yang nembak? La ilaha illallah. Pak Ustadz, kami tak tahu anak kami ini main judi atau tak, suami saya ini main judi atau tak. Bagaimana modelnya Pak Ustadz? Kutunjukkan sama orang ibu model ciri-ciri suami ibu, anak ibu sedang bermain judi online. Kalau ada ciri-ciri ini nanti nampak di rumah, maka waspadalah. Nah, kutunjukkan ciri-cirinya. Ada HP, coba pinjam sebentar. Kotak rokok tuh pinjam sebentar. Kita istilahkan HP. Bu, lihat bagus-bagus. Kalau ada ciri-ciri ini nanti waspadalah. Kalau apa tuh memegang HP berdiri seperti ini dia memegang HP Bu, itu berarti cuman main Facebook, main WA, nonton YouTube. Cuman kalau agak ketawa apa tuh dikit nanti berarti melihat bini orang. Betul Bu? Betul pula. Pengalaman kayaknya. Kalau berdiri itu cuman gitu. Cuman kalau udah teleng macam nih apa itu memegang HP, tak pula perlu dipegang, ditaruh pun bisa, lalu dipencet sesekali. Macam orang bodoh. Kalau sudah macam tuh maka 80% apa itu sedang bermain judi online. Tak mungkin apa tuh sedang main ular-ular Bu. Tak mungkin itu. Maka waspada. Tapi Pak Ustadz menang dianya, dapat dia uang 200.000, 300.000, cuma menang 10 kali kalahnya. Tapi dapat 200.000, dapat dia 200.000, dibawa ke warung, dibeli ke beras dibawa ke rumah, diambil oleh ibu, dimasaklah oleh ibu, dibasuhlah beras nih pakai Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dimasukkan beras nih ke dalam magic, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dicokkan, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai Bismillah semuanya. Setelah itu menggeser dari yang hijau ke yang merah, karena banyak juga nasi itu tak masak. Kenapa? Lupa menggeser ke merahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah masak barulah dipanggil, bang, anak, cucu, kemanakan? Mari makan. Setelah duduk, dihidangkanlah nasi ini tadi. Sebelum makan pun pakai baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sebelum pun makan menyuapnya, pakai bismillah pula tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nyami. Nasi dari beras dari uang dari main judi online. Masuk ke dalam perut kita Bu. Menjadi darah menjadi daging. Ayyumalah min nabata min haramin fannaru aula bihi. Kalau ada daging yang tumbuh di badan kita ini dari makanan, dari minuman yang haram, maka nerakalah tempat daging tersebut. Hati-hati. Dimakan oleh anak kita, masuk ke dalam perut anak kita, menjadi darah ditembakkan dari jantung ke otaknya, berputar darah haram di atas otak anak kita. Makanya anak kita bodoh, anak kita krengkang, anak kita pelawan, bukan karena salah mereka, tapi karena kita memberikan makanan yang haram kepada mereka. Paham sampai di sini Bu? Insya Allah berubahlah Pak. Itu berubah. Itu makanya anak-anak kita banyak bodoh. Alhamdulillah Ustadz. Suami saya tak ada main judi online tuh Ustaz. Tak ada dikasihnya makanan kami itu dari itu Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi dari mananya Bu? Dari mencuri sawit orang. Sama aja tuhnya. Tu sama aja tu namun tuhnya. Samu haram. La ilaha illallah. Yang ibu-ibu pun begitu juga. Kalau sudah maulid Nabi, jangan juga lagi merepetnya terlalu. Memang sebetulnya
perempuan ini fitrahnya banyak bicara. Banyak bicara boleh, tapi bicara yang baik. Bertanya kepada anak kita, nak, udah sholat nak? Kemana tadi nak? Udah mengerjakan PR nak? Udah baca Quran nak? Itu baiknya. Jangan merepetnya kepada suami. Bangun tidur sampai tidur lagi suami kita, merepet kita yang mau didengarkan. Hati-hati kepada ibu-ibu yang merepet. Karena ada satu cerita. Dengarkan Bu, ini cerita nih. Cerita betul atau tidaknya saya tak tahu nih. Ada cerita ibu nih tukang repet ke suaminya. Setiap hari, udah 40 tahun mereka menikah, setiap hari direpeti oleh ibu nih ke suaminya. Tiba-tiba suami ini udah tidak tahan lah. Datanglah setan suami ini, akhirnya dipranknya, dikerjainnya istrinya. Oh Adinda, pergi Adinda mandi, pakai gincu, pakai baju yang bagus, kita pergi ke pasar, ke toko emas, membeli cincin emas. Oh, tentu senanglah hati ibu ini, oke. Mandi bu tuh, beli pakai gincu, pakai bedak, di engkol apa, itulah Honda Supra Pit-nya. Naik. Itu dari sini sampai ke toko emas tuh, padahal mobil emas tuh merepetnya tak sudah. Ada aja yang salah apa tuh? Udah dibelikan emas tuh, mau pulang ke sini merepet juga. Ada yang cincinnya lah yang kurang ini itu segala macamnya. Akhirnya karena tidak tahan apa tuh, udah dibelikan cincin pun merepet. Akhirnya tiba-tiba sampai di pertengahan apa namanya, yang jalan lurus itu tadi. Apa namanya Pak? Sekunder. Pokoknya jalan lurus tuh, sampai di situ tidak tahan apa tuh, dibelokkan apa tuh Hondanya ke dalam sawit. Ngapain kita di sini bang? Ngelihat sawit, ngelihat sawit. Ada orang jual sawit kemarin di situ. Kita lihat dulu. Oh iyalah. Tiba-tiba ada dekat situ sumur. Ngapain kita dekat sumur nih bang? Mau basuh muka. Coba adek lihat dulu sumur tuh. Ada ndak airnya? Ketika ibu nih melihat sumur tuh, tiba-tiba apa nih dari belakang? Ditunjangnya dari belakang, masuk ke dalam sumur nih. Sumur ini ada 30 meter dalamnya ke dalam. Jadi ini pelajaran bagi ibu, hati-hati. Bagi ibu-ibu yang selama ini tak pernah diajak suaminya jalan-jalan, tiba-tiba diajaknya jalan-jalan, waspadalah, bisa jadi mau dimasukkan ke dalam sumur. Hati-hati. Dimasukkanlah ke dalam sumur. Senang hati apa tuh? Tak ada yang gimana. Repetlah kau dalam sumur tuh. Ketika apa ini mau pulang, ke kiri maju, berhondalah sendirian, barulah teringat apa itu. La ilaha illallah. Kalau istri saya masukkan ke dalam sumur, siapa lagi nanti tukang masak saya? Siapa lagi tukang cuci baju saya? Ingat juga rupanya. Oh, enggak betul nih. Balik lagi. Balik apa tuh? Terpaksa mencari tali yang panjang sepanjang 30 meter. Datang ke situ lagi, dimasukkanlah tali ini. Dimasukkan tali agar nanti ibu ini menarik dari dalam. Tiba-tiba ada yang menarik. Oh, ini istri saya nih. Diangkat 30 meter. Diangkat. Tiba-tiba keluarlah. Apa yang keluar? Keluarlah ongku-ongku, kakek-kakek, rambutnya putih, semuanya serba putih, kukunya panjang, jenggotnya panjang, kumisnya panjang, semuanya serba panjang. Heran apa ini? Siapa engkau kakek? Siapa engkau kakek? Engkau yang siapa? Kata apa ini? Kata kakek ini ke apa ini? Saya kek, tadi saya ke sini, saya masukkan bini saya ke dalam sumur nih. Saya masukkan. Oh, kakek siapa? Saya jin. Penghuni sumur ini sudah 300 tahun di dalam sumur ini, tak pernah keluar walaupun satu kali pun. Sudah 300 tahun dalam sumur ini, tak pernah keluar walaupun satu kali pun. Cuman satu kali ini ada emak-emak di dalam, merepetnya minta ampun, tak tahan saya mendengarnya, keluar saya sekali ini. La ilaha illallah. Ibu, jangankan suami yang di rumah, Bu, sedangkan jin pun tak tahan mendengar repetan itu. Hati-hati, waspada, repetan kita itu berbahaya. Tuh, berubah. Itu berubah di dalam pribadi kita. Selanjutnya berubah di dalam bagaimana agar kabupaten ini
Provinsi Sumatera Barat ini, negara ini agar berubah secara kafah, secara baik. Diri kita sudah berubah. Bagaimana agar orang banyak ini berubah? Fakir miskin agar jadi orang kaya, orang yang tak ada pekerjaan menjadi orang yang ada pekerjaan, orang yang tak mau sholat akhirnya mau sholat, orang yang tak mau berjemaah akhirnya berjemaah, orang yang tak mau mengaji akhirnya mengaji, semuanya mengaji. Bagaimana? Maka ini diperlukan yang namanya kekuatan. Apa bu? Kekuatan. Siapa yang punya kekuatan? Adalah orang yang berkuasa. Betul? Ini ke depan sampai 2024 Februari 2024, ini adalah musim politik yang amat sangat panas. Ini catat. Saya sampaikan ini bukan keluar dari tema agama, tidak. Politik itu bagian dari agama Islam. Islam itu bukan hanya mengatur sholat, bukan hanya mengatur puasa, bukan hanya mengatur zakat. Islam juga mengatur bagaimana pemimpin-pemimpin dipilih. Maka ini ke depan akan panas bergejolakan. Maka bagaimana cara memilih pemimpin yang benar? Maka pilihlah pemimpin yang rajin sholat, pemimpin yang beragama, pemimpin yang berpendidikan, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang baik akhlaknya. Setuju? Setuju? Setuju, setuju. Nanti datang caleg. Datang caleg. Pas hari H. Ada namanya serangan si Pajar. Ini nih yang menghancurkan kabupaten nih, yang ini. Yang menghancurkan Indonesia nih, ya ini. Yang menghancurkan provinsi ini, ya ini. Dia mau baik, tapi memilih pemimpin yang tidak baik. Hah? Hanya karena uang. Kira-kira kalau di sini besok dikasih uang, diterima atau tidak? Setengah cuman yang menjawab. Kira-kira dikasih uang besok diterima atau tidak? Dikasih 100.000 contohnya. Bu, ini 100.000. Pilih saya, Bu. Tidak. Kata Ustaz Asmar, tak boleh. Karena kata Rasulullah, ar-rosi wal murtasi finnar. Siapa yang menyuap, siapa yang menyogok, dan siapa yang menerima sogok, maka kedua-duanya sama masuk ke dalam api neraka. Waspadalah. Hati-hatilah. Ini hati-hati, waspada. Jadi tiba-tiba besok datang ngasih 100.000, mau enggak? Tidak. 500.000? 1 juta? Sudah berubah nampaknya polling suara. Inilah yang merusak kita. Ketika 100.000 dikasih, Bu, ini 100.000. Tidak, haram. Bu, 500.000. Tidak, haram. Bu, 1 juta, Bu. Halam. La ilaha illallah. Pemimpin adalah kunci dari segalanya. Bu, andaikan kata ada satu doamu, satu cuman doa tinggal, maka jangan banyak-banyak minta. Jangan minta kaya, jangan minta agar besar rumah apa. Yang diminta adalah, ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil. Kalau sudah seperti ini, insya Allah anak-anak ibu penarkoba, pengganja, semuanya yang bermaksiat akan diatur oleh penguasa, pemerintah, pemimpin dengan aturan yang benar. Insya Allah Giri Maju ini menjadi Giri Maju yang madani. Amin ya rabbal alamin. Giri Maju yang cinta Al-Quran, Giri Maju yang cinta Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Selanjutnya pertanyaan. Duduk bagus-bagus. Hai, duduk bagus-bagus. Dengarkan, siapa dapat angkat tangannya, baru maju ke depan. Tolong mungkin dua. Manulang langsung bantu sonde. Sini. Oke. Pertanyaan pertama. Tanggal berapa dan bulan berapa dan tahun dan disebut tahun apa Nabi Muhammad dilahirkan? Jangan umaknya. Tanggal berapa? Jangan angkat tangan datang di sini.
Menyesal kalian kalau tak menjawab. Menyesal. Kalau cuma malu-malu, menyesal. Cepat, maju ke depan. Siapa yang dapat? Cepat sini. Sini deh. Wah, ganteng nih. Topinya saja Nahdlatul Ulama. Saya pun ada. Sorban saya Nahdlatul Ulama. Bukan main-main. Saya ini masuk semuanya, Bu. Muhammadiyah iya juga. Jemaah Tabligh iya juga. Nahdlatul Ulama iya juga. Kenapa? Seorang dai itu harus berada di semua lini. Itulah namanya dakwah. Siapa nama? Fawaid. Hah? Fawaid. Fawaid. Masya Allah. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Hari apa Nabi Muhammad dilahirkan? Hari Jumat. Masya Allah. Tadi yang Pak Ustadz disebutkan hari Senin. Tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Tanggal 12. Bulan apa? Rabiul Awal. Disebut tahun apa? Gajah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk adik kita ini. Takbir. Berdiri dulu di sini. Nanti Pak Ustadz kita cari kawanmu dulu ya. Pertanyaan yang kedua. Siapa nama ayah Nabi? Siapa nama ibu Nabi? Siapa nama salah satu istri daripada Nabi? Nama ayahnya, ibundanya. Cepat. Siapa nama? Miftahul. Miftahul. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Abdullah. Siapa nama ibu Nabi? Aminah Giri Maju atau Pir? Siti Aminah. Siapa nama salah satu anak Nabi? Fatimah. Fatimatul Zahra. Kalau nama istrinya tahu? Masya Allah, salah satunya bernama Khadijah. Tepuk tangan. Masya Allah. Takbir. Satu lagi, berdiri. Bagus. Satu lagi. Memang tak ada pula air minum ya. Izin sebentar saya minum, Bu ya. Kalau bagaimana yang saya rasakan nih, coba nanti sampai rumah ibu berbicara selama 50 menit tanpa henti, coba rasakan apa yang saya rasakan pada saat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu, sebelum saya lanjutkan pertanyaan yang ketiga, tolong lihat di sini. Bahwasanya kita ingin mengikut sunnah Nabi, bahwasanya ada juga sunnah cara minum Nabi. Cara minum Nabi itu ada, Bu. Jadi bukan asal pompong aja. Ada cara minumnya. Pertama, bagusnya pakai tangan kanan. Setelah pakai tangan kanan, bagusnya duduk. Setelah itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu minum. Setelah itu baca alhamdulillah. Setelah itu baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu minum lagi. Itu baca alhamdulillah lagi. Setelah itu baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu minum lagi. Baca alhamdulillah. Ustaz ni haus nampaknya nih teh. Iya juga, Bu. Haus iya juga, cuman ngasih ilmunya juga. Bercanda, Bu Ustaz? Enggak. Siapa yang minum dengan cara seperti tadi, maka selama air yang dia minum itu masih berada di dalam perutnya, maka selama itu pula lah Allah jaga dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Selama air yang dengan cara minum itu masih berada di dalam perutnya, tidak akan Allah jaga dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Pertanyaan yang ketiga, coba siapa yang pandai mencontohkan cara minum Pak Ustadz tadi datang ke sini. Cepat datang sini. Gitu. Sini. Siapa nama? Ferdi. Hah? Ferdi. Kuat. Ferdi. Ferdi. Ngapain ke sini? Oh, mau jawab pertanyaan? Nggak mau hadiah? Coba tunjukkan cara minum Pak Ustadz tadi.
Pertama dengan tangan kanan. lebih bagus. Berdiri atau terbang? Duduk. Selanjutnya Membaca bismillah. Bismillah. Terus coba pegang mic ini, contohkan ke mic ini. Bismillah. Setelah itu? Setelah bismillah? Minum. Minum. Setelah minum? Alhamdulillah. Setelah itu? Bismillah. Minum lagi. Setelah itu? Minum lagi. Setelah itu? Alhamdulillah. Setelah itu? Bismillah. Setelah itu? Minum. Setelah itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takbir. Baru disampaikan langsung hafal. Inilah yang kita harapkan, Bu. Takut kita, anak kita tuh lebih hafal Ronaldo, Messi, Raffi Ahmad, Rafathar, dan Rayanja. Daripada nama Nabi, nama istri Nabi, daripada nama anak Nabi. Kita takut, yang lebih saya takutkan lagi, anaknya dapat menjawab pertanyaan ini, ayahnya tak dapat. Lebih saya takutkan lagi. Oke. Berdiri di sini. Sini. 3 orang. Saya kasih hadiah yang amat sangat spesial. Bawa ke sini. Langsung bawa dengan itu. Kita kasih pilihan dengan mereka. Spesial hadiahnya. Ini hadiahnya ada Al-Quran dan mukena. Jadi kalian mana yang mau kalian pilih? Misalnya kau milih mukena kan? Tunggu. Kenapa spesial? Kan cuma Al-Quran. Al-Quran ini, Bu, langsung saya jemput ke Pekanbaru. Terus apa spesialnya? Di Pekanbaru langsung yang memberikan Al-Quran ini adalah Ustadz Abdul Somad. Al-Qurannya Ustadz Somad nih. Tidak percaya saya. Saya ada fotonya sama Ustadz Somad. Ustadz Somad yang ngasih sama saya. Betul? Al-Quran sudah kami bagikan sebanyak 13.000 mushaf Al-Quran se-Pasaman Barat, Pasaman Timur, dan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Anak kuliah negeri sudah beberapa orang yang kita kuliahkan dengan dana berpuluh-puluh juta. Orang sakit begitu juga. Al-Qurannya langsung dengan Al-Quran Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita berhenti nih, Bu. Pilih mana? Al-Quran. Masya Allah. Ini Al-Quran. Mendengar Al-Quran, cuman mukenanya bukan mukena Ustaz Somad. Hati-hati. Al-Quran juga. Masya Allah. Dah, silahkan duduk adik-adik. Silahkan baca Qurannya. Itu di Quran tuh ada nama Ustaz Abdul Somadnya. Spesial bukan? Spesial bukan? Spesial, Bu. Orang susah-susah mencari ini, Bu. Saya berikan dengan sia-sia. Bukan dibeli, memang tak dibeli. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang kita harapkan. Selanjutnya, mohon dengar sebentar lagi, Bu. Saya sekarang membawa salah satu daripada anak yang telah lulus ke luar negeri. Ada 3 orang mereka, cuman yang hadir sekarang cuman 1 orang. Datang ke sini Anda cepat. Ini namanya Adi Rahman, orang Paroman, lebih tepatnya di Bandar Paroman. Cepat. Bandar Paroman. Dia membutuhkan uang sebanyak 40 juta untuk bisa berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir. Alhamdulillah sudah berapa hari kita lalui, sekarang tinggal 11 juta lagi. Kami berharap Bapak Ibu yang ingin membantu anak ini. Ada 3 orang, cuma yang hadir 1 orang. 3 orang ini sebanyak 160 juta. Cuma alhamdulillah sekarang cuma beberapa puluh juta lagi kekurangannya. Inilah amal kita, Bu. Mungkin anak kita tidak ada yang ke sekolah ke luar negeri, tidak ada yang ke Al-Azhar, tidak ada yang ke Yaman. Paling tidak anak orang kita bantu ke Yaman. Inilah yang akan menjadi penolong kita, Bapak Ibu. Apapun yang kita punya akan tinggal, emas semuanya akan tinggal, rumah akan tinggal. Apa yang akan kekal abadi adalah sedekah kita. Yang kita makan akan busuk, yang kita akan pakai akan lapuk. Apa yang kita sedekahkan itulah yang akan menolong kita. Tolong Rifai, ini saya jalankan sorban saya ini, mudah-mudahan isinya banyak untuk membantu anak-anak ini, Bu. Inilah, kalau tidak, Bu, mungkin beliau akan gagal. Jangan lupa ke Ibu Wali Nagari dulu. Harus ke pucuk pimpinan, setelah itu baru ke Bapak Jorong, setelah itu baru ke Pak Bamus. Kan begitu. Inilah akan menolong kita. Orang yang di dalam kubur itu, Bu, ketika diberikan kesempatan untuk hidup, maka mereka
meminta fa'asaddaqa ya Allah. Kalau engkau berikan kami kesempatan hidup ya Allah, kami akan bersedekah ya Allah. Besok Bu, sampai mereka ini ke Mesir dan ke Yaman, sampai di sana didoakan ya Allah, panjangkan umur masyarakat Giri Maju ya Allah, mudahkan rezeki mereka ya Allah. Nanti ketika di akhirat, ketika dia masuk surga, kita ingin masuk neraka, nampak oleh dia, ya Allah, tak tega saya melihat masyarakat Giri Maju itu ya Allah masuk neraka ya Allah. Tolonglah ya Allah, datangkan mereka ke dalam surga. Mereka pernah membantu saya sehingga saya menjadi ulama. Dengan uang mereka dibantunya saya ya Allah. Inilah harapan kita Bu. Ulama sekarang susah di Pasaman Barat ini. Ustaz-ustaz sekarang susah di Pasaman Barat ini. Ini akan kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir, di tempat Ustaz Abdul Somad S1-nya. Yang dua lagi itu di Yaman. Yaman itu tempat Habib Umar Al-Hafiz dan Abuya Baharun Al-Aqaf. Maka inilah yang akan menolong kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mungkin anak kita selama ini pengganja, penyabu, pemain judi. Mudah-mudahan dengan sedekah kita ini berharap, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Yang selama ini rezeki kita susah, pendapatan kita cuma sedikit, mudah-mudahan dengan memberikan sedekah kepada anak yang ingin pergi kuliah menuntut ilmu agama ke luar negeri, rezeki kita mudah. Amin ya Rabbal alamin.